Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 2 Desember 2021. Kabupaten Lebak berulang tahun yang ke-193. Nah tadi berbagai rangkaian juga sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah, diantaranya mulai upacara di Alun Kota Rengas Bitung, ada sidang paripurna, ada juga pemotongan tumpeng dan berbagai kegiatan pameran yang diselenggarakan di sekitar museum dan perpustakaan Kabupaten Lebak. Oke guys, tadi dalam pidato atau sambutan Bupati di Alun Kota Rengas Bitung, beliau juga sempat menangis karena memang selama pandemi corona ini sebanyak 209 warga Lebak meninggal dunia dan 8 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Nah pada saat membicarakan atau mengatakan terkait meninggalnya 8 tenaga kesehatan, Ibu Bupati dalam sambutannya menangis. Nah itu kita konfirmasi juga kenapa, dan beliau menjawab ya mungkin karena terharu karena beliau juga pernah positif menurut beliau tadi pas kita konfirmasi. Dan setelah itu juga ada berbagai kebanggaan lain seperti Lebak mendapat kado mulai dari peresmian jalan tol, penghargaan dari pihak pemerintah pusat, pokoknya banyak banget. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sebelum memasuki tempat upacara, boleh dibuka dulu nggak apa-apa bu? Boleh dibuka dulu. Itu kemana? Bupati, Kajari, Pak Hidi, juga hadir mengikuti upacara HUT Lebak ke-193 guys. Bentar. Depan bisa depan. Depan si Ucil nggak ikut, ikut aja. Tapi guys, kita lihat rombongan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Haji Mulyadi Jayabaya, Ibu Kajari, Pak Dandim, dan Komandan Cakra, Ketua DPRD juga hadir menuju ke guys, rombongan Ibu Bupati, Pak Mulyadi Jayabaya dan unsur Forkopimda sudah mulai memasuki ke Alun Kota Rengas Bitung. Oke guys, ini para kepala OPD yang turut hadir dalam peringatan HUT Lebak di Alun Kota Rengas Bitung ya. Ini personilnya lengkap sekali, kita ambil gambar aja. Pak Hasan hadir? Oke, sip. Pak Hari juga hadir ya? Keren. Oke. Ada Ibu Haji Virgo, ada Ibu Haji. Selalu Mang Uday. Halo. Haji hadir. Pak Maman hadir, Pak Haji Bapak hadir. Siap. Kita ambil semua. Personil lengkap. Mang Uday Channel. Oke, makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata personilnya lengkap ya. Pada sehat semua? Sehat. Amin. Lapor upacara peringatan hari jadi ke-193 Kabupaten Lebak tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Lebak yang telah mencapai usia 193 tahun.
Momentum hari jadi ini kita laksanakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Diharapkan pemerintah Kabupaten Lebak dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lebak bahu-membahu merawat kebersamaan dan harmoni, bergandengan tangan untuk ikhtiar penanggulangan dan penanganan COVID-19. Beberapa raihan prestasi pada tahun 2021 yang sejatinya merupakan milik masyarakat Kabupaten Lebak. Di antaranya, 1. Opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Capaian ini bisa kita pertahankan sejak tahun 2015. 2. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya untuk capaian pada program pengarus utamaan gender. Ini merupakan hat-trick kali ketiga secara beruntun kita peroleh prestasi di bidang ini. 3. Piala dan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak kategori Madya. 4. Piagam penghargaan Hari Pers Nasional kategori Abdi Negara Mitra Strategis Pers. 5. Juara 2 Anugerah Pesona Indonesia API kategori Festival Pariwisata Terpopuler. 6. Peringkat 2 kategori Kabupaten Tipe A BKN Award 2021. 7. Top Pembina, Top CEO BUMD, Top BUMD 2021 atas peran dan kontribusi pembinaan BUMD. 8. Tanda kehormatan Adi Bakti Tani Nelayan Pratama atas jasa-jasa besar terhadap kemajuan petani nelayan. Penghargaan di atas tidak boleh membuat kita semua berpuas diri, namun sebaliknya harus memantik semangat kita untuk mempertahankan, menggapai, serta membawa nama harum Kabupaten Lebak setinggi yang bisa kita raih. Serta upacara yang saya hormati, saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 Korpri kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Lebak. Telah terbuka memori ingatan kita tentu masih merekam betapa mencekam dan mengerikan situasi puncak pandemi COVID-19 pada bulan Juni, Juli, Agustus 2021 kemarin. Raungan bunyi ambulan yang hilir mudi, pagi, siang, petang, dan malam kita akan titik kulminasi betapa kita semua terdampak oleh COVID-19. Belajar dari pengalaman tersebut, saya mewanti-wanti jangan sampai kita setback, mundur ke belakang, kembali ke masa-masa parah dan sangat menyesakkan kita semua. Ketika pasca liburan panjang, maka kerap diiringi dengan kenaikan kasus secara eksponensial. Karena itu, menghadapi hari Natal dan Tahun Baru, kami menghimbau kepada kita semua, apabila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah di rumah saja. Delta belum selesai, WHO sudah mengingatkan adanya varian lain yang lebih mengancam, varian Omikron dengan tingkat penularan ratusan kali lebih cepat dibanding varian Delta. Gimana Pak? Masih harapannya di 193 Kota Lebak yang terus bertambah umurnya Pak? Lebak, saya ucapkan selamat datang tahun ke-193 ya. Di mana Lebak, mudah-mudahan Lebak semakin maju untuk kesejahteraan masyarakat ya. Di mana salah satunya sedang kita ini berupaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Satu, pemerintah daerah, yang kedua juga kita alhamdulillah kepada Pak Jokowi ya. Di mana kita selalu disupport oleh Pak Jokowi ya. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol ya. Yang kedua waduk kalian dan insya Allah tol ini akan dilanjutkan sampai ke Tanjung Lesung. Untuk itu saya mengajak kepada masyarakat, mari kita doakan Pak Jokowi supaya panjang umur, sehat, selamat, sukses, dan mudah-mudahan Pak Jokowi bisa lebih panjang untuk menjadi presiden yang ketiga kali. Amin. Oke Pak, makasih. Oke, Pak. siap. Yuk. Apa? Tadi sangat terharu sekali rupanya Ibu Bupati dalam sambutan. Saya sangat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara, terutama para nakes yang berjuang penanggulangan COVID ya, penanganan COVID, karena saya juga sempat terpapar. Jadi bagaimana perjuangannya untuk diri sendiri dan juga tetap memotivasi orang lain, memberikan semangat orang lain untuk sembuh gitu ya. Jadi itu mungkin yang secara tidak saya rencanakan. Ya memang karena saya merasakan itu. Dan semoga perjuangan mereka tentunya
mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ini adalah salah satu perjuangan kita. Kita berharap masyarakat juga ikut peduli ya untuk bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama juga yang sekarang kita canangkan adalah vaksinasi. Oke. Nah, untuk harapan pembangunan ke depan seperti apa? Harapannya ya tentunya kita bisa sustainable ya, karena tidak mudah kita untuk berjuang di masa pandemi ini, baik dari segi keterbatasan semuanya, keterbatasan aktivitas kita yang kita belum memenuhi vaksinasi minimal 70%, kemudian juga keterbatasan fiskal kita di dalam pembangunan, karena semua untuk penanganan COVID ada beberapa hampir banyak program pembangunan yang kita canangkan, baik infrastruktur dan suprastrukturnya yang harus kena refocusing. Jadi kalau misalkan vaksinasi ini kita capai, ini adalah ekonomi akan pulih, bukan akan pulih secara tidak langsung, tetapi aktivitas akan mulai kita buka. Jadi makanya saya mengajak kepada semuanya untuk mari kita sukseskan vaksinasi di Kabupaten Lebak, sehingga kita bisa memulai aktivitas sosial, budaya masyarakat, dan juga pendidikan, ekonomi di Kabupaten Lebak. Oke, ya makasih ya Bu. Sama-sama, Kang Uday Channel. Jangan lupa like. Oke Pak Ketua, kebetulan hari ini acara puncak HUT Lebak ke 193 ya. Pak Ketua sebagai warga Lebak asli dan sekarang menjadi wakil rakyat. Nah, apa yang diketahui Pak Ketua terkait perjalanan Lebak hingga saat ini? Silakan. Ya, tentu kemudian 193 tahun adalah umur yang cukup panjang untuk sebuah peradaban bisa berdiri. Alhamdulillah kita syukuri sampai hari ini Lebak masih eksis dan hadir. Dari pengalaman sejarah juga Lebak memiliki sejarah yang hebat. Pusat pergerakan ketika zaman penjajahan itu salah satunya adalah di Lebak. Melalui Multatuli, melalui pemberontakan petani, bahkan salah satu pahlawan nasional Tan Malaka sebelum berangkat ke lapangan Ikada berangkatnya dari Lebak, dari Bayah ke Rangkas Bitung ke Jakarta. Artinya Lebak ini dari dulu memang adalah wilayah yang eksis di nasional. Tentu hari ini pun kemudian eksistensi itu kita jaga melalui beberapa potensi yang ada di Lebak. Salah satunya potensi wisata unggulan nasional. Kita memiliki Baduy, kita memiliki Sawarna, kita memiliki Gunung Luhur, belum lagi kemudian potensi sumber daya alam. Itu kenapa kemudian ada jalan tol di tahun ini, alhamdulillah kita syukuri bersama, melewati wilayah kabupaten di dalam vlog Mang Uday Channel ini saya ingin ucapkan juga selamat ulang tahun untuk kita semua warga Lebak. Saya, Anda, dan kita semua, semoga di usia 193 tahun ini Lebak terhindar dari hal-hal yang sifatnya kemudaratan dan semakin mendekati kepada hal-hal yang sifatnya kemaslahatan untuk kita bersama. Banyak PR yang harus kita kerjakan, tentu kita harus upayakan dan ikhtiarkan, tentu mengharap ridha Allah Subhanahu. Mang Uday Channel, sip. Oke, Pak Haji Om Sahroni ini adalah mantan anggota DPRD Lebak 2 periode dan sekarang beliau sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi dari fraksi Gerindra. Nah, yang saya mau tanyakan adalah terkait HUT Lebak ke 193 dan kebetulan hari ini adalah acara puncak. Nah, kenapa saya tertarik untuk mewawancara Pak Haji Om? Karena Pak Haji ini kan lahir di Lebak dan mungkin sedikitnya tahu sejarah tentang Lebak. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana menurut Pak Haji Om terkait perjalanan Lebak dulu dan sekarang, Pak Haji? Silakan. Oke, terima kasih Kang Uday. Pertama-tama saya atas nama pribadi maupun atas nama anggota DPRD Provinsi Banten dan Ketua Kontak Tani Nelayan Atena Banten mengucapkan dirgahayu ke 193 Kabupaten Lebak. Semoga Lebak ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau bertanya bagaimana perjalanan sejarah Kabupaten Lebak, sedikit banyak saya menjadi saksi sejarah tentang perjalanan Lebak karena selama 2 periode saya pernah mengalami jadi anggota DPRD Lebak dari mulai dari 2009 sampai 2019. Sekalipun hari ini saya di anggota DPRD Provinsi Banten bukan berarti saya melupakan Lebak. Saya akan terus memantau perkembangan Lebak, termasuk berbuat dan memberikan kontribusi terhadap bagaimana Lebak bisa lebih baik ke depan. Kalau bicara kondisi hari ini dengan beberapa waktu yang lalu, Lebak tentunya jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkembang baik dari segi pembangunan fisik, mental, sumber daya manusia. Lebak jauh
sudah lebih maju dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saya kira percaya di sisa kepemimpinan Bu Haji Iti ke depan Lebak bisa lebih baik lagi, apalagi hari ini kita sudah memiliki sarana yang luar biasa, tol Rangkas Bitung Serang, yang ini tentunya bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan lain di Lebak. Saya berharap Lebak ke depan tetap kondusif, walaupun masih banyak PR di sana sini, karena memang 2 tahun terakhir ini kita mengalami situasi yang sangat sulit dengan adanya pandemi. Tapi insya Allah jika semua sudah berakhir, Lebak akan kembali bangkit, maju dan mandiri. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.